Halo, salam jumpa para alumni Atmajaya semua. Kita bertemu lagi dalam podcast alumni Atmajaya dengan tema yang kali ini menarik dan sangat menarik. Temanya adalah pentingnya kesehatan mental bagi setiap orang. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat kredibel, tentunya lulusan Atmajaya tercinta kita. Mari kita sambut Ibu Dr. Mona Sugianto, MPsi Psikolog. Selamat pagi Ibu Mona. Pagi CN, pagi Iya. semua. Pagi. Nah, Ibu Mona ini angkatan 97 psikologi Ya. dari Atmajaya, betul Ibu? Betul. Nah, sekarang kami nih para penonton nih ingin tahu nama panjang dan titel itu bisa diceritakan nggak bagaimana memperolehnya? Proses memperoleh titel-titel seperti itu. Oke, jadi mungkin untuk kita semua, saya ini adik kelasnya CN waktu di psikologi. Christina Niko, panggilannya CN, nama populernya dia gitu ya. CN angkatan 96, saya angkatan 97, S1 Psikologi Atmajaya. Lalu waktu itu di psikologi itu angkatan 97, lulus 2001. Waktu itu lulusan tercepat CN di angkatan saya. Bukan terpintar tapi tercepat. Ya lumayan lah ya, ada menangnya gitu. Waktu S2 saya lanjut S2 jadi magister profesi psikologi di Atmajaya juga CN. Di Atmajaya angkatan 2009. Jadi sempat kerja sebagai HR di corporate gitu ya. Lalu kemudian terpanggil kayaknya pengen kuliah lagi dan pengen menjadi psikolog. Dan Lalu, kali ini menjadi lulusan terbaik ya Bu nah, Mona. baru kali ini biasa. jadi lulusan terbaik. Ya kalau ini bener deh terbaik. Kalau S1 tercepat aja. Lalu baru mengambil setelah sekian lama trauma belajar hilang gitu ya. Udah menyembuhkan diri abis bikin tesis dan lain-lain. Lalu pada tahun 2000 berapa saya lupa ya, 2016 saya ambil S3 psikologi juga, doktor psikologi di Universitas Padjadjaran Bandung. Begitu ceritanya CM. Kalau itu udah nggak terbaik, nggak tercepat, yang penting lulus aja lah. Iya. Ternyata digenjot terbaik jadi trauma ya Bu Mona. Salah trauma. Tapi enggak, saya sangat menikmati setelah dilihat-lihat. Saya suka psikologi gitu CM. Baiklah. Lalu kalau boleh kita gali lebih jauh nih Bu Mona, kan psikologi itu ilmu tentang manusia. Begitu banyak hal yang ada di dalam diri manusia. Yang diminati oleh Bu Mona secara spesifik dalam psikologi ini apa sih sampai begitu tertarik untuk mendalami psikologi? Ya, tertariknya karena manusia itu kan tidak sesimpel itu ya CN ya. Jadi kita itu apalagi orang dewasa itu cenderung punya lapisan-lapisan, misteri-misterinya yang itu tidak bisa kita gunakan pendekatan-pendekatan yang eksakta. Misalnya orang begini pasti begini, orang tipe begini pasti begini. Itu nggak ada tuh. Bahkan satu jenis terapi psikologi itu tidak yang berhasil untuk orang tertentu, untuk orang yang lain belum tentu berhasil. Makanya kenapa belajar tentang manusia itu selalu menarik bagi saya. Karena misterius, bikin penasaran, dan belajar terus CN. Sepertinya itu kayaknya yang bikin tertarik ya. Makanya betah tuh psikologi gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau bisa kita katakan psikologi itu adalah ilmu seni tentang manusia. Betul. Manusia adalah objek seninya, bagaimana kita bisa memperlakukan mereka sekaligus subjeknya. Sekaligus subjeknya. Betul. Baik Bu Mona. Demikian sekilas dari latar belakang Ibu Mona Sugianto. Sekarang kita akan masuk ke dalam topik yang sangat menarik ya. Pentingnya kesehatan mental bagi setiap orang. Mungkin Bapak Ibu bilang kesehatan mental I'm fine gitu ya, aku sehat-sehat aja kok. Tapi sebenarnya kesehatan mental itu sulit loh didapatnya, sulit dicapainya. Dan mungkin terkadang kita tidak tahu apakah kita masih sehat atau tidak, karena sekali lagi sangat tipis batasannya antara sehat dan tidak sehat, karena ternyata kondisi mental yang tidak sehat itu masih dibagi-bagi lagi ya Bu Mona. Betul. Ada yang ringan, ada yang tengah-tengah, ada yang berat. Betul ya Bu Mona? Iya. Nah, yang ingin kita bahas lebih jauh di sini sebenarnya kesehatan mental di dalam lingkungan pendidik, baik mahasiswa ataupun dosen. Salah satu fenomena yang menarik untuk diangkat saat ini adalah banyaknya angka bunuh diri di level mahasiswa dan mahasiswi.
Bisa diperjelas lebih jauh Bu Mona untuk Ya. hal ini? Ya, jadi tentu kita semua sudah mendengar berita ya bahwa cukup banyak sekarang, terutama kalau kita kaitkan dengan generasi ya CN ya. Jadi para alumni Atma Jaya juga tentu sudah sangat terbiasa mendengar sekarang ini generasi Z ya. Nanti setelah ini generasi Alpha gitu ya, yang sekarang masih anak-anak. Itu memang punya tantangan tersendiri di tengah kondisi zaman yang seperti saat ini ya. Kita tahu berbagai kemudahan terkait teknologi itu membantu manusia untuk terhubung dengan sesamanya, tapi justru di tengah dunia yang serba terhubung ya, dengan internet hampir semua terhubung ya. Sekarang di Antartika juga udah ada internet katanya begitu gitu ya. Harus dicoba tuh ke Antartika ya. Nah, tapi justru di tengah dunia yang terkoneksi ini cukup banyak manusia yang sekarang keluhan umumnya nih CN, ngerasa kesepian, ngerasa hampa. Padahal Ironi sekali ya. Ironi ya. Jadi artinya terdiskoneksi di tengah dunia yang sebetulnya serba terkoneksi. Which is itu aneh dan miris sebetulnya ya di tengah kondisi ini. Dan keluhan-keluhan kesepian itu bisa dikatakan oleh orang yang sebetulnya untuk sendirian aja jarang sebetulnya. Jadi artinya saking sibuknya dunia, sebetulnya kita, apalagi yang di kota besar ya, sebetulnya jarang betul-betul sendirian. Tapi bahkan orang yang di tengah keramaian bisa merasa kesepian, walaupun ada orang-orang tertentu yang dia sendirian tapi tidak kesepian. Nah, apa yang membedakan gitu ya? Ternyata kesehatan mental kita mempengaruhi bagaimana persepsi kita tentang diri kita, tentang orang lain, dan tentang dunia ini. Makanya tadi yang CN bilang, memang kesehatan mental itu penting banget, karena kita tidak pernah seperti kesehatan badan ya CN. Kesehatan badan kan kita juga kalau lagi sakit badannya, entah kena flu, entah apa, kita juga tidak bisa berperan dengan optimal seperti fungsi kita sehari-hari. Kesehatan mental juga sama. Kita kalau sedang tidak sehat mental, itu akan menghambat yang lain-lain. Jadi penting juga gitu tentang kesehatan mental itu. Hanya sayangnya dibandingkan kesehatan badan, kesehatan mental ini lebih tidak kelihatan, tidak kasat mata. Jadi lebih sulit dideteksinya. Betul. Itu aja. Kalau kesehatan badan kan ada banyak ukuran. Misalnya saya demam, oke, diukur. Oh, ternyata suhunya sekian. Oh, tekanan darahnya sekian, ada alatnya. Nah, kalau kesehatan mental, karena dia tidak kasat mata, jadi butuh waktu lebih kalau kita mau mengakses gitu. Saya sehat mental apa? Gitu CN. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada yang merasa sendirian, ada yang merasa kesepian, walaupun sedang ngumpul-ngumpul, sedang ngopi sama temennya, tapi sangat merasa kesepian, hati-hati. Mungkin itu adalah gejala gangguan jiwa tingkat ringan. Ya, seperti tadi dikatakan Ibu Mona, sangat kasat mata, tidak kelihatan. Contohnya kalau mata kita sakit, merah kelihatan. Tapi kalau jiwa kita sakit, bagaimana kita bisa melihatnya? Namun salah satu yang bisa dijadikan indikator ya Bu Mona adalah kacamata psikologisnya. Bagaimana kita melihat orang-orang di sekitar kita, melihat diri kita sendiri. Kalau kita mungkin ya kita melihat diri kita sangat negatif, sangat kesepian, itu sebenarnya adalah tanda-tanda jiwa kita sedang tidak sehat. Seperti itu Bu Mona, betul ya? Iya. Okay. Karena ada tanda-tandanya ya. Boleh disebutkan Bu Mona, tanda-tanda lain yang untuk men-trigger kita sebagai orang-orang yang merasa sehat, tanda kutip, sehat mental, supaya kita lebih aware bahwa ini tuh sebenarnya tanda-tanda yang ada dalam diri kita. Iya. Baik, itu penting banget ya, teman-teman semua dan alumni Atma Jaya. Jadi yang pertama begini, seperti badan tadi, mental atau jiwa kita juga bisa sakit gitu ya. Nah, tapi sebetulnya 3 kelompok itu adalah orang itu disebut orang normal. Orang normal itu ya seperti orang kebanyakan. Kita tentu tidak ada manusia yang lepas dari stres. Semua pasti punya stres. Sampai dikubur baru kita mungkin nggak ada stres, mungkin gitu ya. Tapi selama hidup pasti ada stres. Nah, tapi orang normal itu dia bisa mengelola stres-stresnya dan menjalankan peran-perannya ya dengan cukup optimal gitu ya, itu yang normal. Nah, ada orang normal yang sedang bermasalah. Contoh, dia keseharian sesuai perannya, mungkin di antara alumni Atma Jaya ada yang sebagai mahasiswa, ada yang sebagai pekerja, ada yang menjadi sebagai peran suami istri dan lain-lain gitu. Nah, tapi sedang ada masalah, misalnya masalah yang ada misalnya kita lagi mengalami kedukaan, atau kita lagi baru saja mengalami kegagalan, bencana, atau kita udah bucin banget ternyata ditolak, misalnya gitu ya, aduh patah hati nih gitu ya. Nah,
itu tentu sedang bermasalah. Tapi kita orang normal. So, jadi sebagai orang normal tapi sedang ada masalah, kita ada challenge nih. Bisa nggak saya dengan seluruh potensi diri saya yang masih normal, masih optimal, itu menyelesaikan masalah ini. Kalau bisa handle, dia akan kembali seimbang. So, dia akan normal lagi kalau masalah itu udah selesai. Tapi ada yang masalah itu normal bermasalah, dia normal tapi lagi bermasalah, tapi masalahnya nggak kelar-kelar, atau mungkin panjang berlarut-larut gitu, atau mungkin tidak berlarut-larut tapi melebihi kemampuan dia mengatasi. Jadi sekaligus jebret tapi sadis gitu ya, dosisnya terlalu kegedean dari kemampuan. Nah, bisa saja kemudian akhirnya menjadi tadi normal bermasalah lalu menjadi disorder, gangguan. Nah, tadi yang dijelaskan oleh CN, gangguan jiwa itu bisa ringan, sedang ataupun berat. Ya, jadi ada gradasinya lagi, nggak semua langsung berat gitu. Nah, tapi kemudian jadi gangguan. Nah, kalau udah gangguan itu ciri-cirinya ada 4. Ini untuk kita semua, ciri-cirinya ada 4. Disebutnya 4D biar kita gampang. Satu adalah distress, pasti distress. Distress itu adalah stres yang besar, yang kemampuan kita menanggungnya itu mungkin tidak sebesar stresnya itu. Ya, jadi artinya mungkin kemampuan kita belum mencukupi gitu ya, atau stresnya yang memang ekstrim banget. Kan ada misalnya orang yang mengalami kekerasan, orang yang mengalami peristiwa traumatik. Ya, kita bisa paham ya bahwa itu mengganggu keseimbangan. Ya, itu yang pertama distress. Distress itu bisa kita lihat dari apa aja. Nah, itu bisa dilihat dari apa yang kita pikirkan. Tadi contohnya, kita mikirnya tuh negatif banget, gitu ya. Atau kita mikirnya ke diri kita tuh jelek banget. Atau ke dunia ini putus asa banget, gitu kan? Apa yang kita ada di kepala kita tuh. Nah, itu contoh-contoh kita lagi distress tuh, gitu ya. Negatif banget, misalnya, wah udah ini aku mah kesepian dan aku nggak akan ada orang yang mencintaiku, tidak ada orang yang memahamiku gitu ya. Nah, itu distress. Lalu kita bisa lihat distress dari emosi, perasaan ya, itu paling gampang gitu. Kalau mau kita lihat perasaan, maka mungkin kalau di sini ada alumni Atmajaya yang juga parents gitu ya, jangan ragu untuk menanyakan, bukan hanya kalau ke anak-anak nih, CN kadang-kadang kan kita ibu-ibu atau mungkin para ayah gitu yang alumni Atmajaya, udah bikin tugas belum? Tadi ulangan bisa apa enggak? Ini lagi UAS nih, kamu jangan main ya gini-gini pokoknya. Nah gitu ya, boleh kita begitu setelah kita menanyakan gimana perasaanmu hari ini gitu ya. Nah, menanyakan perasaan itu sesimpel itu bisa kita lakukan sebagai wujud bahwa kita aware tentang kondisi emosi kita gitu ya. Makanya memang bagus banget kalau kita juga rajin menanyakan ke diri kita sendiri, perasaanku gimana? Karena perasaan itu ternyata tidak segampang itu CN. Betul, gitu ya. Betul. Kita mendeteksi saya itu perasaan, terutama emosi-emosi campuran. Nah, ini yang susah dideteksi. Jadi saya itu merasa apa ya? Marah ada, sedih ada, takut ada, jijik ada misalnya gitu. Kok campur-campur? Nah, itu sulit dicerna, apalagi kalau kita ngomongin untuk anak remaja, khususnya kita kalau ngomongin tentang mahasiswa nih gitu ya, yang Gen Z. Kita bisa paham banget, jadi bukan kita nyalahin Gen Z, generasi strawberry lembek banget sih, cemen banget, apa-apa nggak sehat mental, apa-apa nggak sehat mental gitu. Kalau saya bukan yang belain ya, tapi bagi saya kita wajar, kita cukup concern tentang ini karena memang memahami emosi itu juga nggak segampang itu. Maka salah satu salah satu yang saya idamkan CN, kalau mulai dari sejak SMP dan SMA itu ada pelajaran psikologi CN, jangan cuma kalau di universitas aja. Bagus, ide bagus ya, itu bagus banget psikologi ya, itu dari SMP, dari SD gitu ya. Kita usulkan ke Fakultas Psikologi Atmajaya untuk mengirimkan perwakilannya. Ya, karena perlu banget, nggak apa-apa kalau yang ngajar mahasiswa ya. Iya, benar sekali. Ya, karena walaupun kita bilang simple, kita bilang perasaan kan kamu sendiri yang harus kelola. Ya iya, tapi kalau tidak dilatih cara mengelolanya, terus kita tiba-tiba berharap bahwa suatu saat kalau dia lagi patah hati atau dia lagi masalah, terus dia harus tiba-tiba bisa. Itu kita tidak adil menuntut mereka untuk seperti itu. Kamu nggak boleh dikit-dikit mau bunuh diri, nggak boleh self harm, nggak boleh begini. Loh, emang kita bekali mereka dengan kemampuan itu? Mereka diajarin akademik. Apa diajarin mereka untuk mengelola emosinya? Jangan cuma disuruh kelola emosi lu dengan baik, itu kan kewajiban lu. Lah, latih dong gitu kan. Nah, itu keren banget ya, pokoknya ngomongin distress ya. Itu ya. Yang kedua nih CN, habis distress itu adalah deviance. Deviance itu penyimpangan. Jadi orang yang mengalami gangguan yang sampai disorder, mau ringan, sedang ataupun berat, itu dia ada keanehan dari nah, keanehannya dari apa gitu ya? Dari norma. Norma itu norma apa? Norma agama lah, norma hukum, norma sosial gitu ya. Maupun dari aneh dibandingkan dengan dirinya sebelumnya.
Jadi kalau dia berbeda dengan biasanya, nah kan banyak nih yang diwawancara kalau tentang kasus-kasus ini, CN, kasus-kasus misalnya ada remaja atau orang muda melakukan bunuh diri gitu ya. Terus wah kita kaget banget, kita nggak lihat tanda-tandanya. Kalau aku tidak percaya kalau tidak lihat tanda-tanda sama sekali. Tapi kalau kita tidak kenal dia ya tentu kita tidak akan lihat tanda-tanda itu gitu. Makanya untuk tahu bahwa seseorang itu deviant atau enggak, kita harus kenal orang itu siapa. Jadi orang-orang di sekitarnya harus tetap punya awareness, harus tetap punya kepekaan. Atau setidaknya mungkin keluarga terdekatnya. Betul, keluarga gitu terdekat, teman-teman nongkrongnya gitu ya, atau teman kelompoknya gitu. Karena itu menjadi penting. Kalau kita bilang bahwa kita prihatin banget nih angka bunuh diri pada orang muda tinggi, bahkan anak-anak sekarang kelas 5 SD udah bisa bunuh diri dan berhasil pula. Kita prihatin tapi nggak do something ya, nggak bisa gitu. Harus ditingkatkan awareness-nya tentang kesehatan mental supaya ya kalau ada di sekitar kita anak-anak remaja yang ternyata mereka tidak oke-oke aja, kita bisa lebih aware gitu ya, baik kita sebagai dosen, sebagai orang tua, sebagai apapun, sebagai pekerja gitu ya, teman-teman kita di kantor kan bisa juga. Nah itu deviance. Nah termasuk yang menyimpang dari norma-norma hukum, norma-norma yang umum gitu ya. Misalnya orang kalau dalam kondisi itu harusnya malu lah ya misalnya. Tapi ini kok udah nggak malu lagi nih di depan umum ya, berarti dia udah deviance gitu ya. Oke. Yang ketiga nih, dysfunction. Dysfunction ini biasanya dirasakan banget oleh orang yang mengalami. Dysfunction itu berarti kita kesulitan atau gagal menjalani fungsi kita sehari-hari. Misalnya sekedar ya, seorang ibu, rutinitas harian kita apa sih? Pagi bangunin anak-anak, mungkin kita berdoa dulu, mungkin apa gitu ya. Nah, lalu kemudian ngantar anak sekolah ya. Saya juga kalau itu pasti ngantar anak sekolah nih CN ya, pekerjaan utama ya. Ngantar anak sekolah. Nah, sekedar dalam tanda petik melakukan tugas sehari-hari itu, kita bisa terganggu kalau kita lagi disorder. Jadi dysfunction, jadi fungsi kita bisa terganggu. Bangun pagi udah susah banget, gitu ya. Mungkin untuk sekedar bagi yang kerja misalnya, menjaga konsentrasi kita itu udah, kok aku biasanya baca atau bikin surat atau bikin sesuatu salah melulu, kok banyak typo gitu ya. Terus saya jadi lama, biasanya begini-begini saya ngambil keputusan cepat, sekarang kok jadi ragu terus, takut terus, fungsi kita jadi terganggu. Apapun yang kita lakukan, apapun peran kita. Nah itu salah satu tanda. Nah yang terakhir ini adalah tanda yang keempat, D yang keempat adalah danger. Kalau kita memikirkan, merasakan, dan melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita, orang lain, maupun benda-benda makhluk lain ya, bukan hanya makhluk lain ya, tapi juga melempar barang misalnya gitu ya, barang jadi pecah, ancur-ancuran, rusak gitu ya, atau membakar sesuatu gitu ya, harus bakar sesuatu, atau menyakiti binatang, menyakiti diri kita sendiri, atau terpikir menyakiti diri, atau misalnya ya lagi nyetir biasa-biasanya oke, kalau lagi nggak masalah gitu, tapi ini lihat di depan ada kendaraan gede nih, apa gua tabrakin aja ya, ketika lagi ketinggian apa gua loncat ya gitu ya. Nah itu pikiran kan, belum tentu dilakukan, tetapi itu sudah berbahaya, itu tanda bahwa kita nggak oke-oke aja. Nah, sedangkan ini agak mengerikannya gitu ya, para alumni semua, kondisi ini tuh seringkali dianggap biasa. Jadi di sekolah, ini untuk sekolah ya, SMP, SMA, dan saya nggak tahu kalau mahasiswa seperti apa, mungkin barangkali bagus kalau diadakan survei. Kalau perilaku self harm, contohnya yang paling simpel adalah cutting, pakai cutter atau penggaris besi atau ujung pensil mekanik kan agak tajam tuh gitu ya. Itu akhirnya dalam tanda petik seperti dianggap biasa untuk anak-anak muda, dengan alasan bahwa daripada sakit di hati, lebih bagus sakitnya difokuskan ke sakit fisik, which is sakit fisik lebih ke handle daripada sakit hati aku atau kekosongan yang ada di hati itu aku nggak bisa nanganinnya gitu ya. Gitu. Nah itu sesuatu yang akhirnya dianggap dalam tanda petik ya udahlah, yang lain juga pada gitu, ya udahlah pokoknya kan gue bukan pengen bunuh diri loh, enggak, gue nggak pengen mati, gue nggak pengen nanti maksudnya ini biar berdarah terus pendarahan mati, enggak gitu, hanya untuk memindahkan sementara sakitnya. Tapi itu bukan cara yang normal. Gitu, itu supaya kita tahu, kadang-kadang takutnya dinormalisasi gitu ya. Betul. Nah kadang-kadang kemudian tidak tahu. Nah begitu juga pikiran-pikiran mati, karena pada dasarnya manusia itu punya insting hidup, dan insting hidup itu berlangsung selama kita hidup. Tapi begitu kita sudah mulai
kayaknya enakan mati nih, kayaknya mendingan gue hilang nih, dunia ini nggak butuh gue lagi nih gitu ya. Itu tidak baik-baik aja. So itu adalah tanda yang bisa kita tahu. Yang pasti akan tahu adalah orangnya masing-masing, bahwa aku tidak oke sebetulnya gitu ya dengan tahu 4D ini. Nah cuma kemudian kelanjutannya tuh CN, apakah setelah tahu bahwa I'm okay atau I'm not okay, so what to do next, what to do next gitu. Apakah orang itu kemudian cukup terbuka ya? Tentu sekarang kita sudah di zaman yang tidak perlu takut datang ke psikiater atau psikolog ataupun konselor lah minimal gitu ya. Kalau zaman dulu kan konon katanya datang ke psikolog atau psikiater emangnya gue gila dalam tanda petik gitu ya. Kadang-kadang katanya kasar banget gitu. Nah tapi kita tahu bahwa sekarang memang dunia kita ini dunia yang membutuhkan sebetulnya banyak refleksi, jeda, hening, itu masih dibutuhkan CN sekarang dan selama-lamanya sebetulnya gitu ya. Tapi karena dunianya terlalu sibuk, bahkan hal sederhana seperti kita refleksi, hening dalam kondisi tenang, mawas diri gitu, mungkin sudah tidak sempat dilakukan. Betul. So dengan ngobrol-ngobrol kita ini berharapnya awareness-nya lebih naik gitu ya CN. Iya bagus sekali. Jadi saya ulang sedikit lagi supaya teman-teman juga lebih aware. Tahap pertama adalah kita nggak usah lah tanda kutip sok-sokan menggunakan 4 kriteria ini, 4D ini untuk mengakses orang lain, mengakses teman kita. Nggak usah jauh-jauh, karena kita pun sebenarnya butuh pertolongan kita, dan yang bisa menolong kita, yang bisa aware adalah kita sendiri. Jadi 4D ini mari kita gunakan untuk mengakses diri kita sendiri. Apakah kita distress, deviance, dysfunction, atau danger. Jadi ketika kita sudah mulai merasa gagal sebagai seorang anak, sebagai seorang teman, sebagai seorang ibu, itu sudah hati-hati masuk level dysfunction ketika kita melakukan tugas-tugas harian kita dengan tidak baik gitu ya, dengan tidak normal biasanya. Lalu ada juga yang kita deviance, dulu orangnya ceria, sekarang belakangan ini kok semakin diam, menutup diri. Aku dulu tuh nggak bisa loh nyanyi-nyanyi sendiri di kamar mandi misalnya. Sekarang aku malah lebih sering diem, kadang malah nangis di kamar tidur. Itu udah masuk deviance. Lalu yang terakhir itu danger. Memikirkan, merasakan, melakukan hal yang berbahaya bukan hanya ke diri kita, tapi ke benda. Misalnya melempar barang. Banyak juga ya sekarang menyiksa hewan peliharaan itu ya. Itu sudah tidak benar dan tidak oke gitu loh. Apa yang harus dilakukan terus? Selanjutnya adalah mencari pertolongan profesional, entah psikolog, entah psikiater, atau rohaniwan-rohaniwati yang memang bisa memiliki kompetensi untuk membantu. Atau paling mudah adalah doa, hening, dan refleksi. Itu adalah 3 langkah mudah yang bisa kita lakukan sendiri ya Bu Mona ya. Oke, sekarang ada pertanyaan selanjutnya Bu Mona. Kadang-kadang 4D ini, kan bukan kadang-kadang sih ya, memang pencetusnya itu bisa dari dalam diri kita ataupun dari luar diri kita. Saat ini karena kelancaran arus informasi di mana-mana, itu norma-norma kita mulai bergeser. Jadi ketika mulai LGBT mulai masuk dan dianggap normal, ya, ketika aku merasa tubuhku salah masuk nih, aku harusnya pria yang stuck di tubuh wanita, pria yang stuck di tubuh wanita, aku mau operasi, dan itu kan sangat aneh untuk kita ya, untuk Indonesia, tapi ternyata di negara lain gitu dinormalisasi, dilegalisasi, dan itu mempengaruhi bagaimana 4D ini beroperasi di dalam diri kita gitu ya Bu Mona ya. Jadi bagaimana nih tips dan triknya untuk bisa tetap teguh, nggak salah pilih lingkungan? Iya, baik ya. Jadi memang tentang kesehatan mental ini itu bisa dipicunya dari dalam dan dari luar ya CN ya. Yang pertama yang dari dalam dulu ya, yang dari dalam. Apa sih yang memungkinkan kita akhirnya dalam tanda petik merasa tidak bisa misalnya menjalankan fungsi atau peran gitu ya, atau merasa terbeban lah gitu ya, merasa berat gitu. Itu adalah ekspektasi pastinya, sesederhana itu gitu. Seperti misalnya Mona punya ideal self, diri ideal Mona adalah Mona tuh harus kurus misalnya, harus rambutnya lurus misalnya gitu ya, harus gemulai dan harus lembut gitu ya. Nah itu misalnya ekspektasi saya tentang diri saya, ideal self saya. Lah kita ngomongin realita, back to reality, aduh agak tebel gitu ya.
nggak tipis Ya. gitu ya. Terus nggak lembut pula gitu ya misalnya. Nah, lalu ada kesenjangan antara real self dengan ideal self. Makin senjang jaraknya, makin kita nggak sehat mental. Oke. Gitu. Tapi makin disebutnya inkongruen. Hmm. Nah, ini menurut Carl Rogers. Kalau nanti ada yang suka, alumni silahkan cari Carl Rogers ya. Nah, makin mendekati, makin bersinggungan, misalnya ideal self Mona seperti apa, terus real self Mona makin deket nih. Makin dekat, makin kongruen, makin sehat mental. Kenapa? Karena saya tidak bertabrakan, bermusuhan dengan diri saya sendiri. Gitu. Itu yang nomor satu yang dari dalam. Kongruen atau tidak kita real self dengan ideal self. Lalu dengan yang dari luar sekarang. Kalau dari luar, ketika nilai-nilai kita banyak berbenturan dengan nilai-nilai yang diharapkan lingkungan. Contoh misalnya. Papa mama adalah orang yang ambisius gitu ya. Dan bukan hanya ambisius, perfeksionis. Dan mereka papa mama itu dua-duanya kebetulan pintar-pintar waktu sekolahnya. Kuliahnya juga pintar. Wah, pokoknya kalau ketemu dosennya, ketemu gurunya dipuji. Anaknya value-nya beda dan kompetensinya di area yang berbeda. Mungkin dia seorang seniman, mungkin dia seorang yang sociable, sangat peduli dengan teman, tapi dia tidak ambisius. Dia berbeda dengan orang tuanya. Seperti beda dunia gitu. Tapi karena lingkungannya adalah lingkungan yang akan menghargai orang yang prestasinya besar, orang yang nilai skornya tinggi misalnya. Dia merasa tidak fit di dunia itu. Gitu ya. Nah, itu masalah. Sehingga bisa mengatakan bahwa aku ada di dunia yang salah. Aku tidak diinginkan. Aku di sini adalah pecundang di dunia ini. Nah, itu juga memungkinkan. Nah, makanya kalau yang dari dalam, yang dibutuhkan adalah awareness kita untuk bersahabat dengan diri kita sendiri. Dengan kata lain, menerima diri kita ya, apa adanya. Betul, ya, lebih menyayangi, melakukan self care dengan baik, self compassion, menerapkan self compassion. Compassion, belas kasih, tapi kepada diri sendiri. Itu yang tadi yang internal. Kalau yang eksternal, sekarang kita terutama yang dewasa ya, orang dewasa, kita tahu bahwa dunia ini dunia yang sekarang tidak baik-baik saja. Angka kehancuran keluarga meningkat. Dampaknya angka kriminalitas tinggi, nggak pernah bisa diturunin lagi. Lalu angka sampai saat ini ya nggak bisa turun. Lalu angka gangguan jiwa naik, nggak pernah bisa turun lagi. Waktu kemarin masih bisa ada alasan pandemi kita terisolasi, siapa juga yang sehat mental di tengah kondisi gitu kan. Nah, sekarang kita udah bisa wirawiri, tetap gangguannya naik terus. Ada something gitu ya. Dunia ini sedang tidak baik-baik aja. Dunia ini adalah dunia yang menderita. So, kita udah tahu dunia ini menderita, apa yang bisa kita lakukan sebagai sesama untuk orang lain? Jangan banyak menghakimi. Jangan banyak menuntut. Lebih banyak mendengar daripada minta didengarkan. Lebih banyak mau memahami lebih dulu daripada menuntut dipahami. Kalau kita bisa lakukan itu, kita sudah melakukan kebaikan meskipun kecil di dunia ini, karena dunia ini dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Artinya yang paling bagus adalah menerapkan belas kasih, menerapkan cinta itu gitu. Ada seorang ahli yang dari zaman dulu dia sudah, Erich Fromm namanya. Dari zaman dulu dia udah menduga dari 1950-an dia bilang di manusia ya nanti di masa depan ya, kata dia kan, padahal di 1950-an. Di masa depan itu manusia itu seperti robot, mekanis, semua akan dituntut seperti itu. Jadi satu-satunya jawaban yang memuaskan untuk seluruh permasalahan eksistensi manusia adalah cinta. Gitu. Nah, jadi balik lagi ke hal yang paling apa ya dibilangnya, dasar gitu ya, yang paling mungkin tua, yang kita udah tahu bahwa ya mencintai, menerapkan itu gitu ya. Kalau kita mencintai itu, kita berani repot, kita mau melakukan sesuatu, kita punya kepedulian, kita mau menunggu, kita mau bersabar kayak gitu. Oke. Gitu. Oke. Terus balik lagi ke tadi, jika kita ada pengaruh-pengaruh negatif dari luar yang berbeda dengan nilai-nilai yang kita miliki, jadi langkah yang kita ambil adalah mungkin kita lebih baik step back dulu ya. Jangan langsung mengakukan, oh ya itu aku banget, enggak ya, gitu ya. Mengambil waktu untuk
refleksi ya, itu penting. Dan ini mungkin para alumni semua dan kita semua, kita perlu aware. Salah satu yang kita perlu bantu dari generasi Z adalah going deep, masuk ke dalam. Karena dengan hiruk pikuk dunia yang seperti sekarang ya, semuanya serba cepat dan gampang gitu ya. Untuk masuk ke dalam diri itu mereka butuh dukungan kita. Jadi bukan butuh dicela, bukan butuh di apa, tapi ayo kita sama-sama. Karena refleksi, kemampuan untuk masuk ke dalam itu perlu kita bantu mereka. Kita dukung mereka dari situ. Oke. Saat ini ada fenomena di mana kita seperti serba takut. Ibu-ibu ketakutan anaknya kenapa-napa, bapak-bapak ketakutan begini. Kayaknya sepertinya kita tuh hidup dalam kerangka berpikir yang ketakutan, ya. Salah satu contohnya adalah ada berita-berita kriminalitas yang kita lihat di TikTok dan lain-lain, anak-anak di bawah usia, di bawah umur, belum puber bahkan sudah diperkosa dan meninggal, ya. Dan banyak sekali berita-berita itu yang tidak terekspos, ya, karena dianggap aib bagi keluarga, lebih baik dikubur, dilupakan gitu ya. Tapi itu sebenarnya menimbulkan trauma bagi keluarga yang mengalaminya, tapi mereka menguburnya dan itu menjadi kerangka berpikir baru untuk mereka jadi ketakutan. Aku takut begini, aku takut ngelepas anakku, seperti itu. Bagaimana menurut Bu Mona tentang hal ini? Ya, ini adalah dampak yang paling mengerikan ya dari sebuah tindakan yang bertabrakan dengan belas kasih ya. Jadi yang bertabrakan dengan belas kasih itu kan lawannya compassion itu adalah violence, kekerasan ya, perlakuan buruk terhadap sesama ya, yang tidak pakai cinta, tidak pakai belas kasih. Nah, jadi dampaknya adalah distrust. Karena kalau kita lihat salah satu kenapa kalau kita mau dunia yang damai, apa yang kita butuhkan adalah belas kasih. Kenapa? Belas kasih atau compassion itu menjadi jembatan ya antara satu orang dengan orang lainnya, dengan keterhubungan. Kita adalah sama-sama manusia, kita punya penderitaan. Dan di situ muncul semua kebaikan, empati, ingin menolong, pro-social behavior. Nah, tapi contoh-contoh tindakan kayak pemerkosaan pada anak-anak di bawah umur, semua orang tua pasti takut. Ya, siapa orang tua yang nggak takut gitu. Nah, tapi saya ingin mengajak kita semua melampaui. Takutnya itu harusnya bukan cuma takut bahwa anak kita jadi korban. Kalau kita mau berpikir lebih jauh, pelaku pemerkosaan yang kebanyakan juga ada yang masih usia anak-anak juga ya. Mereka belum 18 tahun udah bisa merkosa orang sampai mati gitu ya. Nah, mereka itu datangnya dari mana? Kan bukan datang dari mana-mana, datangnya ya dari keluarga juga. Jadi kalau dibilang korban adalah dari keluarga. Ada keluarga yang kehilangan atau terluka karena perlakuan yang diterima anggota keluarganya. Tapi ada juga keluarga dari pelaku, di mana pelaku juga berasal dari keluarga. Ada orang tuanya, ada pengalaman hidupnya. Di mana kalau kita lihat dalam kehidupan ini, korban sama pelaku itu sama-sama orang yang dalam tanda petik menderita. Sama-sama korban ya? Sama-sama korban. Betul. Yang satu mungkin korban tentang dunia yang tidak adil, dunia yang tidak hadir gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang kemudian menjadi pelaku kejahatan atau kekerasan itu adalah ketidakhadiran orang-orang kunci yang harusnya hadir pada waktu tertentu di dalam hidupnya gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Supaya apa? Ya, supaya keluarga kita tidak menjadi korban. Ya, anak kita jangan sampai dia kenapa-napa. Tentu kita lebih punya perhatian, lebih mendampingi, lebih aware, yes. Tapi yang kedua juga, kita juga menjaga supaya anak-anak kita sehat mental. Orang yang sehat mental itu baik, ya. Jadi ini terkait dengan topik kita yang kita bahas dari tadi. Orang yang sehat mental tuh baik. Dia nggak akan kepikir mau mencelakakan orang, apalagi memperkosa dan membunuh orang. Nggak kepikir. Kenapa? Karena dia sedang sibuk mengembangkan dirinya gitu ya, menjadi dirinya yang versi terbaik, memberi, dan kalau bisa saya berkontribusi menolong orang lain. Jadi nggak kepikir tuh untuk ngejahatin orang. Kalau kita terpikirnya jahat, terpikirnya negatif, pasti something dengan kita. Dan itu terjadi pada anak-anak yang sekarang ini, yang bahkan di bawah umur, mereka menjadi pelaku, mereka dalam tanda petik menjadi pembunuh, pemerkosa, di usia mereka masih anak-anak, di mana harusnya mereka juga menjadi orang yang sedang sibuk mengembangkan dirinya. Aku melihat masa depanku kayak apa, aku penasaran, aku ingin ini, aku ingin itu. Bukan jadi pemerkosa, bukan jadi pembunuh.
Nah, makanya dunia ini menjadi sedih sekali akhirnya karena seperti ini kondisinya ya. Nah, tapi jalan keluarnya ya belas kasih itu. Di keluarga diterapin belas kasih. Kalau keluarganya benar, nggak ada salah satu cara menurunkan angka kriminalitas bukan menambah banyak penjara. Mau dibikin penjara 5 kali lipat banyaknya akan tetap sama. Kalau tidak dari akarnya. Akarnya itu adanya di keluarga. Betul. Di keluarga benar tidak akan menghasilkan penjahat. Betul. Tidak memproduksi penjahat. Semua keluarga sepakat, aku tidak mau memproduksi penjahat. Maka nggak ada penjahat. Penjaranya kosong. Betul. Gitu. Jadi balik lagi ke situ. Sesuatu yang sebetulnya kita selalu menyalahkan ke negara lah, habis sistemnya begini lah. Sebetulnya berangkatnya dari yang simple, sederhana, dan dekat dengan kita. Gitu. Itu. Oke, berarti sebenarnya kita baik sebagai korban ataupun sebagai tanda kutip pelaku itu harus memutuskan rantai mata setan ini. Jadi ketika kita ada di pihak korban sebagai victim, kita jangan victim minded. Apa-apa aku yang kena jadi korban. Itu banyak sekali saat ini orang seperti itu. Itu bukan orang yang sehat. Karena definisi orang yang sehat adalah sangat positif dalam melihat segala sesuatu. Jadi akar keluarga seharusnya menempah. Ketika memang kita terkena musibah, janganlah kita menjadikan diri kita musibah buat diri kita sendiri. Kita sial banget sih seperti ini. Tidak, tapi kita harus menyehatkan diri kita, menyehatkan keluarga kita dengan berkata, ya Bu Mona, kita baik-baik aja, kita bisa bangkit. Akibatnya rantai mata setan itu bisa diputus sehingga keluarga menjadi tempat untuk tumbuh bibit-bibit yang sehat, bibit-bibit manusia yang sehat. Betul. Itu berlaku baik untuk victim ataupun untuk pelaku. Begitu untuk semuanya. Ya. Sehingga untuk semuanya. keluarga kita tidak menghasilkan pelaku maupun tidak jadi korban gitu ya. Kenapa? Karena sehat. Bagus sekali penjelasannya Ibu Mona. Nah, jadi teman-teman semua, kita diberikan banyak tips singkat, praktis, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Sebelum kita menjadi penolong untuk orang lain, mari kita tolong diri kita sendiri. Kita coba menerima diri kita apa adanya, kita coba mencintai diri kita apa adanya. Ya saya ini seperti ini, gemuk, pendek, hitam, putih, rambut keriting, rambut lurus. Ya itu adanya saya dan itu baik dan saya mencintai diri saya. Jangan ya dengan budaya yang lebih-lebih sekarang budaya Korea. Definisi cantik Korea kan tinggi, langsing, kurus, rambut panjang gitu ya. Which is itu sangat sulit ditercapai untuk orang-orang yang secara genetik ya tidak akan bisa seperti itu gitu. Jadi kita coba lebih step back melihat realita, mencintai diri kita apa adanya. Sehingga ternyata dengan langkah itu bisa membuat kita tidak stres dan mengurangi kesehatan mental kita ya. Ternyata ya itu salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental kita. Dari hal sederhana seperti itu ternyata bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental kita gitu. Oke, saya rasa cukup untuk talk show hari ini atau podcast kita hari ini. Sangat beruntung sekali kita bisa kedatangan Bu Mona di tengah kesibukannya dan memberikan tips yang sangat berharga. Semoga berguna dan bisa jadi saluran berkat untuk mereka semua yang bisa mendengarkan hari ini. Terima kasih juga CN, terima kasih juga semua. Terima kasih, bye.